Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Sinta Wulang dengan NIM 2218066. Di sini saya akan menjelaskan tentang drop-down foreign key, CRUD, dan kodingan metode SAW. Yang pertama, data calon kreditur akan diambil dari variabel $getAllCreditor as dollar items yang diiterasi menggunakan perulangan for each. Kemudian, setiap option dalam drop-down ini memiliki value berupa ID calon kreditur dan label yang ditampilkan kepada pengguna berupa nama calon kreditur. Drop-down ini dia memungkinkan pengguna untuk memilih calon kreditur yang akan diberikan penilaian. Calon krediturnya ini telah kita create atau kita tambahkan pada data calon kreditur. Kemudian untuk penilaiannya, untuk drop-down foreign key-nya, kita tinggal memilih, tidak perlu mengisi ulang data calon krediturnya. Nilai yang dipilih oleh pengguna akan digunakan sebagai foreign key untuk menyimpan nilainya pada database. Selanjutnya CRUD. Untuk CRUD yang pertama saya akan menjelaskan bagian C-nya atau create. Untuk proses create, di sini kita telah ada di indeks dari data user. Di sini saya akan menjelaskan proses create untuk data user. Oke. Di sini dia menggunakan form ID user form action route user.store dengan metode post. Actionnya ini route user.store, dia diambil dari route web. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CRUD. Yang pertama, C atau create. Di sini saya akan menjelaskan proses create pada data user. Oke, untuk indeks data user, dia menggunakan form ID user form dan action route user.store. Route-nya ini dipanggil dari route-nya di web.php. Di sini merupakan route untuk user. Nah, di sini route post store name user.store. User.store ini dipanggil lagi dari controller usernya. Oke, ya di sini public function store. Store ini dia menjalankan fungsi untuk menambahkan data baru ke database dan menyimpannya agar dapat digunakan kembali. Kemudian di sini juga terdapat fungsi validasi untuk memvalidasi email dan password yang telah ditambahkan tadi. Kemudian jika email dan passwordnya berhasil ditambahkan, dia juga akan menampilkan success user created successfully. Ini artinya data yang telah ditambahkan tadi berhasil dibuat dan disimpan. Oke, sekarang kita akan melakukan proses create pada web browsernya.
Oke, ini ada tampilan Laravel di web browser. Di sini kita akan melakukan create data di data user. Emailnya kita berikan nama gmail.com, passwordnya, kemudian kita submit. Oke, proses create data pada user berhasil. Kemudian R atau read. Untuk read di sini root-nya get index name user.index. Di sini dia memanggil user.index yang ada pada root di web.php. Salah. Dia memanggil user.index yang ada pada user controller. Oke, di sini public function index. Di sini semua data akan diambil dari tabel user yang ada pada index.blade.php. Pada read ini, di web browsernya nanti, dia akan menampilkan nama, email, password, dan action yang sudah kita simpan sebelumnya. Oke, tadi kita telah melakukan create data untuk user. Kemudian di bawah sini dapat kita lihat manajemen user. Ini merupakan fitur read. Di sini fitur read itu dia menampilkan semua data yang telah kita create. Ini sebelumnya saya juga telah menambahkan data user sebelum yang tadi, sehingga data-data yang telah saya tambahkan bisa ditampilkan di sini. Ini merupakan fitur read untuk membaca data. Selanjutnya, U atau update. Di sini, sebelum mengupdate-nya, kita perlu mengeditnya. Oke, di sini ada .edit user. Ini digunakan untuk mengambil semua tombol dengan kelas edit user. Kemudian, di setiap tombol diberi event listener klik agar semua tombolnya dijalankan saat kita mengklik. Oke. Lalu di sini juga dikasih event.prevent default untuk mencegah perilaku default dari tombol, misalnya navigasi. Kemudian data ID dan data email akan diambil saat tombol itu diklik. Atribut ini berisi ID dan email pengguna yang akan diedit. Password tidak diambil atau diisi ulang karena alasan keamanan. Kemudian di sini ada form action. Ini digunakan agar datanya dapat diupdate dan sesuai dengan ID penggunanya. Kemudian form.method ini digunakan untuk mengatur metode form menjadi post. Kemudian untuk add hidden input for put method atau menambahkan metode put ini untuk mengecek apakah sudah ada inputan tersembunyi dengan nama underscore method atau belum. Dan jika belum ada, maka akan membuat elemen input tersembunyi dengan
dengan nilai put untuk mengindikasikan bahwa ini adalah permintaan update, bukan create atau post. Jadi ini nih put ini nih digunakan untuk mengupdate, sedangkan post ini digunakan untuk meng-create. Selanjutnya, jika underscore method ini sudah ada, maka hanya value-nya yang akan diubah menjadi put. Kemudian, untuk user ID input.value sama dengan user ID, email dan password ini untuk mengisi input user ID dengan ID pengguna, NF emailnya dengan email pengguna, serta membiarkan input NF passwordnya kosong untuk alasan keamanan. Kemudian, form title.text content edit user ini digunakan untuk mengubah judul formulir menjadi edit user. Dan untuk form query selectornya ini digunakan untuk mengubah teks dan icon tombol submit menjadi update untuk mencerminkan bahwa form ini sekarang berada dalam mode edit, bukan create. Oke, di sini untuk route-nya, dia menggunakan route update untuk mengupdate data. Di sini route update-nya dia ID update, name-nya user.update. User.update ini diambil dari user controller ya dengan public function update. Di sini kita akan dalam proses update ini kita harus mengedit dulu data yang telah ada, yang telah kita create sebelumnya. Kemudian setelah proses mengeditnya selesai, kita mengklik button update agar editan kita tadi tersimpan. Kemudian setelah selesai berhasil diupdate, dia akan menampilkan update successfully. Jadi dia akan memanggil function update yang ini dari root yang ada di web.php-nya. Untuk proses update-nya, di sini kita menggunakan data pada calon kreditur. Di sini dapat dilihat telah ada 5 data. Kemudian kita ke action, kita klik ini untuk mengedit data yang akan kita update. Misalnya kita akan mengganti namanya menjadi Maria. Kemudian alamatnya dan pekerjaannya. Kemudian kita confirm. Oke, data telah terupdate dengan sukses. Kemudian untuk yang terakhir adalah D atau delete. Di sini dia menggunakan ref route user.destroy. Di sini ini berfungsi untuk menghasilkan URL endpoint yang mengarah ke route user.destroy dengan parameter ID yang sesuai dengan ID pengguna yang akan dihapus. Kemudian kelas text secondary-nya ini font weight bold-nya untuk memberikan teks atau memberikan gaya huruf. Kemudian untuk delete user, untuk data original title delete user,
digunakan untuk menentukan teks yang akan ditampilkan di tooltip yaitu delete user. Untuk data convert delete true, ini merupakan atribut khusus yang mungkin digunakan untuk JavaScript untuk memberikan konfirmasi sebelum menghapus data. Misalnya, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini, dan lain sebagainya. Kemudian, menu icon Fava Trash merupakan ikon trash atau tempat sampah untuk merepresentasikan aksi hapus. Oke, untuk proses hapusnya, di sini dia memanggil user destroy dari root yang ada di web PHP. Oke, di sini dia menggunakan root yang ini, root get id destroy name user.destroy. Di sini dia memanggil user destroy dari functionnya yang berada di user controllernya. Oke, di sini ketika user.destroy-nya dipanggil, maka dia akan melakukan proses penghapusan, dan setelah prosesnya selesai atau sukses, dia akan memunculkan success user delete successfully. Kemudian untuk menghapus data, kita klik icon trash can ini pada kolom action. Oke, kemudian data akan langsung otomatis terhapus. Selanjutnya, untuk bagian report. Di sini ada judul H2 Class Text Center, merupakan judul, yaitu laporan data penelitian, dan dia diatur supaya berada di tengah. Kemudian terdapat juga waktunya. Untuk tabel penilaiannya, dia akan menampilkan judul kolom dan bobot kriteria. Setiap kolom akan menampilkan nama kriteria dan bobot kriteria. Dia menggunakan for each untuk mengakses data penilaian dan kriteria. Kemudian, dalam tabel penilaian ini, setiap baris akan menampilkan nama calon kreditur sebagai item. Kemudian setiap kolom akan menampilkan nilai penilaian sesuai dengan kriteria. Dia akan menampilkan penilaian sesuai dengan kriteria ini. Kemudian untuk tabel normalisasi. Tabel normalisasi ini dia akan menampilkan judul kolom dan bobot kriteria. Kemudian setiap kolom menampilkan nama kriteria dan bobot kriterianya. Setiap barisnya juga akan menampilkan nama calon kreditur, dan setiap kolomnya akan menampilkan hasil normalisasi untuk setiap kriteria. For each di sini juga digunakan untuk mengakses data hasil normalisasi. Yang terakhir, tabel perhitungan. Di sini dia akan menampilkan nama calon, perhitungan, hasil, dan ranking. Kemudian, setiap baris akan
menampilkan nama calon kreditur. Kolom ini juga akan menampilkan hasil perkalian antara bobot kriteria dan hasil normalisasi. Kemudian, kolom hasil akan menampilkan akhir hasil perhitungan. Dan kolom ranking akan menampilkan peringkat calon kreditur. Di sini juga menggunakan for each untuk mengakses data perhitungan dan peringkat. Oke, untuk perintah report atau mencetak laporan, kita sudah ada di dashboard penilaian. Di sini ada button cetak untuk mencetak laporannya. Kemudian kita tekan cetak. Dia akan loading untuk mendownload hasil penilaiannya atau laporan penilaian. Oke, kita buka. Oke, dapat dilihat ini merupakan hasil laporan yang telah di-report. Ada judul, waktu, tabel penilaian, tabel normalisasi, dan tabel perhitungannya. Untuk metode SAW dalam kodingan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian normalisasi. Pada bagian normalisasi ini, dia menggunakan metode nested loop for each, yang ini, untuk mengiterasi melalui daftar kriteria dan calon kreditur, serta untuk memeriksa data yang sudah dinormalisasi, yaitu data SAW. Kemudian, untuk kondisi if data calon ID, items ID, memastikan bahwa nilai yang ditampilkan adalah untuk calon kreditur yang tepat. Yang kedua, tabel perhitungan. Untuk tabel perhitungan, dia juga menggunakan nested loop for each untuk mengiterasi melalui daftar calon kreditur, data calon kreditur, dan data hasil normalisasi, yaitu data SAW. Kemudian, kondisi if data calon ID sama dengan items, memastikan bahwa nilai yang ditampilkan adalah untuk calon kreditur yang tepat. Kemudian, untuk setiap calon kreditur, kode mengiterasi melalui data normalisasi dan menghitung nilai akhir dengan mengalihkan bobot kriteria. Bobot kriteria ini dikalikan dengan hasil normalisasi. Kemudian, nilai akhir untuk setiap kriteria dijumlahkan ke dalam variabel total akhir. Hasil akhir dari perhitungan SAW ini atau perhitungan bobot kriteria dikali dengan hasil normalisasi akan menghasilkan nama calon kreditur yang baru, kemudian detail perhitungan untuk setiap kriteria dalam bentuk bobot kriteria dikali dengan hasil normalisasi, dan total akhir dari perhitungan tersebut. Kemudian yang ketiga, tabel hasil perankingan. Pada kodingan yang ini, dia juga menggunakan nested loop for each untuk ranking dan metode SAW dan data SAW. Kemudian, kondisi if di sini juga memastikan bahwa nilai yang ditampilkan adalah untuk calon kreditur yang tepat. Kemudian, untuk setiap calon kreditur, kode mengiterasi melalui data normalisasi dan menghitung nilai SAW akhir dengan menambahkan
hasil SAW. Dengan menambahkan hasil SAW yang ini, kemudian nilai akhir akan dijumlahkan ke dalam variabel total akhir. Kemudian, hasil dari perhitungan ini akan menampilkan nama calon kreditur, kemudian total hasil akhir dari perhitungan, dan peringkat calon kreditur.